Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Fadilah dari kelas 11 IPS 4, absen 18. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cerita pendek. Judul dari cerita pendek yang saya buat adalah kisah sukses Hamzah masuk perguruan tinggi luar negeri. Temanya kegigihan seorang siswa untuk meraih cita-citanya. Pemeran Hamzah, Ibu, Bapak, Clara, Safira, Pak Udin, Pak Arif, dan lain-lain. Sudut pandang menggunakan orang pertama yang dikisahkan oleh penulis. Pada suatu hari terdapat seorang anak laki-laki yang hidup bersama kedua orang tuanya yang bermata pencarian sebagai seorang petani. Orang tuanya hidup di bawah kemiskinan. Mereka memiliki anak yang sangat bekerja keras yang bernama Hamzah. Setiap harinya Hamzah pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ia belajar dengan sangat giat, rajin, dan juga disiplin. Selain itu, dia juga anak yang soleh. Setiap harinya dia selalu menunaikan sholat 5 waktu dan mengaji Al-Quran. Ketika di sekolah, pas jam waktu istirahat pertama, Hamzah selalu menunaikan sholat duha. Hamzah tidak lupa untuk mengajak teman-temannya untuk sholat duha bersama. Ahmad, Andi, Ahmad, ayo kita sholat duha bareng agar kita mendapatkan kemudahan nanti ketika belajar, ujar Hamzah. Enggak aku nggak mau sholat duha. Buat apa sholat duha walaupun nilai aku tetap bagus, ujar Ahmad. Iya, aku juga nggak mau sholat duha. Aku mau makan dulu di kantin, ujar Andi. Ya Allah, tidak sepantasnya kamu mengatakan itu, Ahmad. Ya sudah, kalau kamu tidak mau ikut bersama aku untuk sholat duha, aku sholat sendiri saja, ujar Hamzah. Setelah percakapan itu, Hamzah pergi ke masjid untuk melakukan sholat duha. Setelah sholat duha, ia pergi ke kelas untuk memakan sarapannya yang dibawakan oleh orang tuanya. Setelah sampai di kelas, Hamzah pun duduk di tempatnya dan menyantap makan sarapannya. Hari ini kamu sarapan pakai apa, Hamzah? Tanya Ali. Hari ini aku sarapan dengan nasi dan telur ceplok dengan kecap, jawab Hamzah. Lalu Clara, Sinta, dan Safira datang menghampiri Hamzah. Kamu makan apaan? Hanya pakai telur ceplok. Emangnya enak makan pakai telur ceplok doang? Aku sih nggak suka, kayak makan orang miskin, ujar Clara. Iya, mana enak makan pakai telur ceplok doang. Aku dong makan pakai nasi goreng pakai daging stik wagyu, ujar Clara. Hahaha, orang miskin, ujar Sinta dan Safira. Tidak apa-apa, aku makan telur ceplok. Yang penting aku kenyang dan nikmat. Kalau begitu aku boleh meminta makananmu nggak, Clara? Tanya Hamzah. Meminta makananku? Nggak boleh. Ini makanan untuk orang kaya. Kamu tidak perlu makan makanan ini. Kamu hanya orang miskin, ujar Clara. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran matematika. Hamzah sangat menyimak gurunya, mencatat materi-materi yang diberikan oleh gurunya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Ibu, ada pertanyaan nih buat kalian. 10 kali 5 tambah 6 dikurang 2 kali 7, hasilnya berapa? Yang bisa tolong acungkan tangan ya, tanya guru tersebut. Jawabannya 4, Bu, jawab Hamzah dengan cepat. Wah, hebat kamu, Hamzah. Baiklah, Ibu akan menambahkan nilai kamu, ujar guru tersebut. Terima kasih, Bu, ujar Hamzah. Hei Hamzah, kamu cuman beruntung tahu. Sebenarnya aku juga pengen jawab, tapi gara-gara kamu, aku jadi nggak jadi deh, ujar Clara. Hei Clara, kamu tidak boleh seperti itu. Kalau kamu ingin menjawab pertanyaan ibu, seharusnya kamu lebih cepat daripada Hamzah. Tetapi karena Hamzah lebih cepat, Hamzah mendapatkan nilai tambahan dari ibu. Mengerti kamu? Tanya guru tersebut. Mengerti, Bu, jawab Clara. Minggu depannya, Hamzah dan temannya akan menghadapi ulangan akhir semester. Hamzah pun langsung segera belajar dengan giat di kamarnya. Ia belajar dengan serius dan giat. Ia memiliki cita-cita yang kuat untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ia pun yakin dengan belajar untuk ulangan akhir semester bagaikan peribahasa berakit-rakit ke hulu dan berenang-renang kemudian. Hal itulah yang ditanamkan di dalam dirinya bahwa segala sesuatu bentuk usahanya tidak akan mengkhianati hasil. Pada keesokan harinya, Hamzah berangkat ke sekolah dan berpamitan kepada orang tuanya. Setelah ia sampai di sekolah, ia pun masih membaca materi untuk mengingatkan kembali agar tidak lupa apa yang dipelajari semalam. Waktu sudah mengarah ke arah pukul 8 pagi.
waktu ulangan akhir semesternya sudah dimulai. Hamzah dengan tenangnya mengerjakan soal-soal ujian dengan mudah dan lancar. Akan tetapi ia juga banyak teman-temannya yang saling bekerja sama atau mencontek ketika sedang ulangan. Setelah ia melakukan ulangan di mata pelajaran pertama, bel istirahat pun berbunyi. Hamzah pun langsung bergegas ke bawah untuk menuju ke masjid untuk menunaikan sholat duha. Setelah ia melakukan sholat duha, ia memakai sepatunya terlebih dahulu dan langsung ke atas untuk membaca-baca buku lagi agar mengingat pelajarannya. Ketika Hamzah memakai sepatu, Safira dan Clara datang menghampiri Hamzah dan berkata, "Hei Hamzah, kamu yakin dengan sholat duha itu bisa mendapatkan nilai yang bagus?" Tanya Safira dengan nada yang mencela. "Insya Allah saya yakin dengan sholat duha ini saya meminta kepada Allah agar saya dimudahkan dan dilancarkan ujiannya dan mendapatkan nilai yang bagus," ujar Hamzah. "Memangnya kamu berdua tidak mau sholat duha dulu apa biar kamu bisa berdoa terlebih dahulu?" tanya Hamzah. Ngapain sholat duha, aku kan sudah les mahal-mahal, jadi tidak perlu lagi untuk melakukan sholat duha. Lagian kan kita berdua sudah pinter, ngapain sholat duha?" jawab Clara dan Safira. Hamzah cukup bersabar dan cukup sakit hati apa yang dikatakan Safira dan Clara. Tetapi dia tidak memedulikan hal itu, dia hanya fokus untuk ulangan selanjutnya. Di ulangan akhir semester, mata pelajaran yang kedua yaitu pelajaran PPKN. Hamzah dengan tenangnya menjawab semua soal-soalnya dengan tenang dan lancar tanpa adanya kendala. Dalam waktu yang cukup cepat, Hamzah menyelesaikan soal dengan benar dan tanpa ragu. Dengan itu, Hamzah memutuskan untuk mengumpulkan lembar ulangannya dan diberikan kepada bapak pengawas. Setelah itu, Hamzah diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, ia pun berangkat ke sekolah. Sebelum ia berangkat ke sekolah, ia menyantap sarapannya terlebih dahulu dan mencium ke tangan kedua orang tuanya dan minta doa agar ulangannya dimudahkan dan dilancarkan. Setelah ia menyantap sarapan, ia memakai sepatu dan langsung berangkat ke sekolah. Di sekolah, dia seperti biasa membaca macam materi yang sudah dipelajari semalam agar teringat kembali. Setelah itu, mulailah uji ulangannya. Seperti biasa, Hamzah mengerjakan ulangannya dengan lancar dan aman sampai seminggu ke depan. Di hari terakhirnya, Hamzah melakukan ulangan akhir semester. Hamzah belajar dengan serius dan menyerahkan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Setelah Hamzah selesai melakukan ulangannya, Hamzah terasa sangat lega karena bebannya sudah hilang. Alhamdulillah, ulangan akhir semesternya sudah selesai. Lega banget nih, semoga hasil rapotnya bagus, ujar Hamzah. Keesokan harinya, mentari yang belum muncul dengan sinarnya, hari pembagian rapot pun tiba. Hamzah meminta ibunya untuk datang ke sekolah untuk mengambil rapot Hamzah. Setelah sampai di sekolah, Hamzah dan ibunya mengambil nomor antrian pengambilan rapot dan menunggu di selasar kelas. Lalu nomor antrian Hamzah pun dipanggil oleh wali kelas Hamzah. Ketika dalam pengambilan rapot, guru tersebut mengatakan bahwa Hamzah adalah salah satu murid di kelasnya, bahkan di seluruh angkatannya mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 9,7 dengan rata-rata semua pelajaran. Hamzah pun cukup kaget dan melihat dan sangat gembira sekali, dan ibunya pun juga senang dengan hasil Hamzah yang sangat memuaskan. "Ibu, Hamzah ini memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan tertinggi dari satu angkatannya. Nilai yang sangat menonjol dari Hamzah adalah nilai matematikanya. Bagaimana kalau Hamzah saya ikutkan ke dalam kejuaraan Olimpiade Matematika ke satu kecamatan sekolah ini saja?" tanya guru tersebut. "Daftarkan saja Pak anak saya. Saya tahu anak saya memiliki potensi yang sangat besar di dalam mata pelajaran ini. Jadi kalau Anda ikut Olimpiade Matematika, saya yakin potensi Hamzah terus tergali dan semakin kelihatan potensinya yang akan terlihat di masa yang akan datang," jawab ibunya. "Kalau untuk pendaftaran Olimpiadanya bagaimana Pak?" tanya Hamzah. "Kamu bisa mendapatkan formulir pendaftaran Olimpiadanya di kantor tata usaha sekolah. Setelah kamu isi formulir pendaftaran, kamu bisa mengumpulkan formulir tersebut ke Pak Arif selaku guru matematika," jawab Pak Udin selaku wali kelas Hamzah. "Baik Pak, kalau gitu saya akan ke bawah untuk mengambil formulir pendaftaran di ruang tata usaha. Ayo Bu, kita temani Hamzah untuk mengambil formulir yang ada di bawah," ujar Hamzah. "Ayo nak, kita ke bawah. Terima kasih ya Pak sudah menemani kami dalam pengambilan rapot ini. Saya sangat senang Hamzah mendapatkan nilai yang sangat bagus. Semoga nilai ini tetap bertahan sampai lulus sekolah nanti.
Terima kasih ya Pak, ujar Ibu Hamzah. Baik Bu, sama-sama. Semoga sukses ya di dalam Olimpiade matematikanya Hamzah. Semangat terus untuk menggapai cita-citanya. Bapak akan mendoakan kamu dari belakang, ujar Pak Udin. Setelah pengambilan rapot Hamzah dan ibunya turun ke bawah untuk mengambil formulir pendaftaran Olimpiade Matematika tingkat kecamatan. Setelah Hamzah dan ibunya mengambil formulir tingkat kecamatan, Hamzah pun mengisi formulir pendaftaran tersebut. Ibu, doakan Hamzah ya Bu, semoga Hamzah bisa menang di dalam Olimpiade ini Bu, jawab Hamzah. Ya, tenang saja, Ibu akan doakan kamu terus kok, yang terbaik untuk kamu, ujar Ibu Hamzah. Setelah Hamzah mengisi formulir, Hamzah pun langsung mengumumkan formulir tersebut ke guru matematika. Hamzah, kamu akan mengikuti Olimpiade tingkat kecamatan? Tanya Pak Arif. Iya Pak, insya Allah saya akan mengikuti Olimpiade ini dengan serius, jawab Hamzah. Wah, hebat banget kamu. Saya tidak menyangka kalau kamu akan mengikuti Olimpiade ini. Bapak doakan semoga kamu berhasil ya dalam Olimpiade ini, ujar Pak Arif. Amin, terima kasih ya Pak, ujar Hamzah. Baik Pak, kalau begitu saya pulang dulu ya Pak, ujar Hamzah. Ya nah, hati-hati di jalan. Jangan lupa jaga ibumu tuh nak, ujar Pak Arif. Setelah Hamzah mengumpulkan formulir pendaftaran Olimpiade Matematika tersebut, Hamzah dan ibunya pulang menggunakan angkot. Setelah angkotnya sampai di persawahan milik keluarganya, Hamzah dan ibunya turun dari angkot dan membayar tarif perjalanan. Setelah turun dari angkot, Hamzah pun berjalan menuju rumahnya dan ibunya kembali ke sawah untuk menanam padi. Hari sore pun tiba, matahari pun turun dari tempatnya. Bapak dan ibunya Hamzah pun pulang dari sawah. Bagaimana nilai raportmu nak? Tanya bapak. Alhamdulillah, berkat doa bapak dan ibu, rapot Hamzah mendapatkan ranking tertinggi di satu angkatan dan Hamzah didaftarkan untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kecamatan, jawab Hamzah. Alhamdulillah ya Allah, Bapak bersyukur sekali denganmu nak. Semoga kamu bisa berhasil dalam Olimpiade itu ya nak. Bapak akan doakan kamu semoga kamu berhasil dalam Olimpiade itu, ujar bapak. Iya nak, semoga kamu berhasil ya nak dalam Olimpiadenya, ujar ibu. Setelah itu Hamzah pun bersiap-siap dengan belajar sungguh-sungguh dan serius. Hamzah pun juga tidak lupa seperti biasanya ia selalu melakukan sholat tahajud di sepertiga malam agar ia dapat mengikuti Olimpiadanya dengan tenang, tulus, sabar, dan serius. Keesokan harinya Hamzah pun berpamitan kepada kedua orang tuanya sebelum ia berangkat ke kantor kecamatan untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kecamatan. Setelah ia berpamitan kepada kedua orang tuanya, ia pun langsung ke kantor kecamatan menggunakan sepeda miliknya. Ketika di jalan, Hamzah melihat seorang anak kecil yang mengemis meminta uang. Ia merasa iba melihat anak kecil tersebut. Walaupun orang tuanya memberi uang jajan yang tidak begitu banyak, tetapi Hamzah memiliki rasa iba terhadap seorang anak kecil tersebut. Hamzah pun memberikan sebagian kecil uang jajannya untuk diberikan kepada anak kecil tersebut. Terima kasih ya kak, semoga kakak dimudahkan dalam urusannya, jawab anak kecil dengan lugu. Iya dek, sama-sama, terima kasih ya doanya, ujar Hamzah. Setelah itu Hamzah pun telah sampai di kantor kecamatan untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Ia dibuat bingung dengan banyaknya mobil yang terparkir karena banyak peserta lainnya yang mengikuti Olimpiade itu dengan dijemput orang tuanya menggunakan mobil atau motor. Sementara ia hanya datang sendiri dengan membawa sepeda. Tetapi itu bukan menjadi sebuah masalah bagi Hamzah. Hamzah tetap pede dan optimis dalam mengikuti Olimpiade Matematika ini. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang yang memanggil. Hamzah, sini, ujar Pak Arif. Ya Pak, saya akan ke sana, jawab Hamzah sambil membawa sepedanya. Hamzah pun segera mendekati Pak Arif dan yang memanggilnya. Pak Arif memberikan saya name tag dan alat tulis yang sudah disediakan oleh panitia sebelumnya. Hamzah, ini name tag dan alat tulis kamu yang sudah disediakan panitia. Nanti kamu ikut Olimpiadenya di ruang 5 ya Hamzah, ujar Pak Arif. Baik Pak, saya akan ke ruang 5 sekarang, jawab Hamzah. Setelah name tag diberikan Hamzah dari Pak Arif, Hamzah pun langsung menuju ke ruang 5 yang sudah diberitahukan Pak Arif sebelumnya untuk mengikuti Olimpiade Matematika tersebut. Setelah masuk ke ruang 5, Hamzah pun dibuat takjub dengan isi ruangannya karena dalam ruangan tersebut terhadap sebuah pendingin ruangan atau AC yang banyak sehingga membuat para peserta tidak kepanasan. Hamzah pun duduk di paling depan. Tepat pukul jam 9 pagi,
Pengawas Olimpiade Matematika tersebut memberikan lembar kertas dan lembar jawaban kepada para peserta untuk mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Sebelum mengerjakan soal Olimpiade, Hamzah seperti biasa berdoa sebelum mengerjakan soal Olimpiade tersebut. Setelah berdoa, Hamzah pun langsung mengerjakan Olimpiade yang diberikan Pak Pengawas. Ia menjawab soal Olimpiade tersebut dengan tenang dan lancar. Tetapi soal Olimpiade ini cenderung lebih sulit dibanding soal yang diberikan Pak Arif. Tak lama kemudian, Hamzah pun selesai mengerjakan soal Olimpiade tersebut dan mengumpulkan kepada pengawas. Setelah dia mengumpulkan soal Olimpiadenya, Hamzah kembali untuk menemui Pak Arif. Ia bercerita tentang soal yang ia hadapi tadi. Bagaimana soal Olimpiadenya? Apakah sulit untuk dikerjakan? Tanya Pak Arif. Alhamdulillah, dalam mengerjakan soal Olimpiadenya berjalan lancar dan mulus. Tetapi soal Olimpiade ini menurut saya lebih sulit dibandingkan soal yang Bapak sering kasih ketika waktu mata pelajaran Bapak. Jawab Hamzah. Ya jelas Lana, namanya juga soal Olimpiade. Pasti soalnya jauh lebih sulit dari soal yang sering Bapak kasih ke kelas kamu, ujar Arif. Setelah ia berbincang-bincang dengan Pak Arif mengenai soal Olimpiade yang ia sudah hadapi. Baik Pak, kalau begitu saya izin sholat duha terlebih dahulu ya Pak, ujar Hamzah. Oh baik nah, silahkan. Jangan terlalu lama ya nak, ujar Pak Arif. Iya Pak, tenang saja, jawab Hamzah. Setelah itu Hamzah pun pergi ke masjid di kawasan kantor kecamatan untuk menunaikan sholat duha. Setelah ia melakukan sholat duha, ia kembali ke ruang tunggu untuk menemui Pak Arif. Waktu pun sudah berjalan 20 menit. Panitia lomba Olimpiade Matematika tingkat kecamatan memberikan atau membeberkan hasil dari soal Olimpiade Matematika. Baik para hadirin sekalian, ini adalah waktu yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman juara dari Olimpiade Matematika tingkat kecamatan. Untuk juara ketiga diraih oleh Raihan dengan memperoleh nilai 8,8. Untuk juara kedua diraih oleh Iqbal dengan memperoleh nilai 9,90. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, perolehan nilai tertinggi yang mendapatkan juara 1 adalah Hamzah dengan memperoleh nilai 9,5, ujar panitia pembawa acara. Alhamdulillah Pak, Hamzah mendapatkan juara 1 Olimpiade Matematika tingkat kecamatan, ujar Hamzah. Bapak sangat bangga kepada kamu nak. Sekali lagi selamat ya nak, ujar Pak Arif. Iya Pak, sama-sama, ujar Hamzah. Hadirin sekalian, untuk para pemenang harap menaiki panggung sekarang juga untuk mengambil piala dan hadiah serta sertifikat dari kecamatan. Silakan untuk Raihan juara ketiga dengan memperoleh 8,8 dan Iqbal juara kedua dengan memperoleh nilai 9 dan Hamzah juara pertama dengan memperoleh nilai 9,5. Hadiah diberikan oleh Pak Camat selaku kepala camat di kecamatan ini, ujar panitia pembawa acara. Hamzah mendapatkan raihan juara pertama dengan nilai 9,5 dan mendapatkan hadiah dari kecamatan sebesar 7 juta rupiah. Baik, untuk Hamzah selamat ya sekali lagi untuk mendapatkan juara Olimpiade Matematika tingkat kecamatan. Bagaimana kesan-kesan setelah mendapatkan nilai tertinggi Olimpiade Matematika? Tanya pembawa acara tersebut. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kemudahan dalam menjuarai Olimpiade Matematika tingkat kecamatan ini. Pesan saya adalah saya sangat senang karena ini adalah lomba pertama kali saya yang saya ikuti. Dan juga dia ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, jawab Hamzah. Wah, mulia sekali anak ini. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Hamzah. Baiklah, setelah kita mendengarkan kesan-kesan yang dari sang juara, karena waktu juga tepat pukul 11 pagi, saya tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dan pengucapan kata. Saya pamit undur diri. Burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujar pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab seluruh orang yang ada di dalam kantor kecamatan. Setelah acara lomba Olimpiade Matematika tingkat kecamatan selesai, Hamzah memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tetapi sebelum ia pulang, ia berpamitan terlebih dahulu ke Pak Arif. Pak, saya pulang dulu ya Pak. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah menemani saya dalam mengikuti Olimpiade tingkat matematika ini.
Kalau tidak ada bapak, saya tidak mungkin mengikuti acara yang hebat ini, ujar Hamzah. Ya nak, sama-sama. Terima kasih juga ya nak, kamu telah membanggakan nama sekolah. Ya sudah kalau begitu, hati-hati ya di jalan, ujar Pak Arif. Ya Pak, saya berangkat dulu ya Pak. Assalamualaikum, ujar Hamzah. Waalaikumsalam, hati-hati nak, ujar Pak Arif. Setelah ia berpamitan dengan Pak Arif, Hamzah pun pulang menggunakan sepeda miliknya. Hamzah pun pulang dengan perasaan yang sangat senang karena telah menjuarai olimpiade tingkat kecamatan. Tapi di balik rasa senang yang diluapkan Hamzah, ia juga memikirkan ayahnya yang sedang bertani di sawah. Ia khawatir kalau ayahnya terlalu memaksakan dirinya, karena waktu itu ayahnya sempat pingsan di sawah. Karena Hamzah terlalu memikirkan ayahnya, tiba-tiba Hamzah terjatuh dari sepedanya. Sontak orang yang ada di sekitarnya pun langsung membantu Hamzah untuk berdiri. Ya ampun nak, sini saya bantu. Mengapa bisa sampai jatuh nak? Tanya orang yang bantu Hamzah. Tidak pak, saya tidak apa-apa. Saya hanya memikirkan ayah saya yang sedang bertani di sawah. Ya sudah kalau begitu terima kasih ya Pak sudah membantu saya, ujar Hamzah. Iya nak, sama-sama, lain kali hati-hati kalau di jalan, ujar bapak-bapak yang membantu Hamzah. Ketika Hamzah di jalan, Hamzah merasa ada yang aneh terjatuh dari sepeda. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres dari bapaknya. Ketika sedang di jalan, seorang memanggil Hamzah dari arah kejauhan. Hamzah, sini nak, ujar Bu Siti, tetangga Hamzah, dari arah kejauhan. Iya Bu, ada apa? Saya sedang menuju ke sana, ujar Hamzah. Nah, ibu punya berita yang cukup mengagetkan untuk kamu, yaitu tadi bapak kamu pingsan di sawah, ujar Ibu Siti. Waduh, yang benar Bu, sekarang bagaimana keadaannya? Apakah bapak saya sudah sadar? Tanya Hamzah dengan raut wajah yang panik. Sekarang bapak kamu masih terkujur pingsan di saung sawah dan terus memanggil namamu. Sekarang kamu harus menuju saung sawah milik keluargamu cepat, tegas Bu Siti untuk memerintahkan Hamzah. Baik Bu, saya akan segera ke sana dengan cepat, ujar Hamzah. Hamzah pun langsung menuju ke sawah tempat di mana bapaknya bertani menggunakan sepedanya dengan kecepatan yang tinggi. Ketika sudah dekat menuju sawah tempat bapaknya bertani, ia melihat banyak orang berkerumun yang mengelilingi ayahnya yang sedang pingsan. Hamzah pun langsung turun dari sepedanya dan langsung menuju ke arah kerumunan. Hamzah, Hamzah, teriak orang yang ada di kerumunan tersebut. Ya, saya di sini, jawab Hamzah. Syukurlah kamu di sini, cepat. Bapak kamu terus memanggil kamu, ujar Pak Budi, tetangga Hamzah. Hamzah pun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan mencari bapaknya. Dan saat itu Hamzah pun dibuat kaget saat melihat bapaknya yang terkujur pingsan. Tetapi ayahnya selalu memanggil Hamzah. Hamzah, Hamzah, ujar bapak Hamzah. Iya Pak, Hamzah di sini. Ya ampun, mengapa bapak bisa sampai pingsan seperti ini lagi? Kan Hamzah sudah bilang ke bapak kalau bapak sudah lelah, bapak seharusnya istirahat. Tidak usah dipaksakan lagi Pak. Nanti kalau bapak sudah lebih sehat dan lebih bugar, bapak baru boleh bertani lagi, ujar Hamzah dengan nada yang sedih. Bapak nggak apa-apa kok nak, bapak lah saja. Tadi bapak sudah mau berjalan ke arah saung, tapi bapak nggak kuat jadinya bapak pingsan, ujar ibu. Bagaimana hasil olimpiade yang kamu ikuti? Apakah kamu juara dalam mengikuti olimpiade matematika tingkat kecamatan tersebut? Tanya bapak dengan nada yang tersendat-sendat. Alhamdulillah Pak. Ini Hamzah bawakan hadiah dan sertifikat juara olimpiade matematika tingkat kecamatan. Ini sebuah untuk bapak dan ibu, ujar Hamzah dengan haru. Alhamdulillah, bapak sangat senang mendengar kamu juara olimpiade matematika. Bapak senang lihat kamu bahagia nak, ujar bapak. Nak, bapak berpesan kepada kamu kalau bapak sudah nggak ada, jagain ibu kamu ya nak. Bapak ingin udahan dulu, bapak ingin pulang, ujar bapak dengan nafas yang tersendat-sendat. Bapak jangan bicara seperti itu Pak. Bapak kuat. Aku nggak ingin bapak pergi terlebih dahulu Pak, ujar Hamzah dengan nada yang menangis. Bapak jangan ngomong begitu dulu Pak. Kami ingin bapak masih di sini. Bapak jangan tinggalkan kami Pak, ujar ibu sambil menangis juga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ujar bapak dengan yang sakaratul maut. La ilaha illallah, ucapan nafas terakhir bapak. Setelah sakaratul maut, bapak pun langsung memejamkan kedua matanya. Bapak, bangun Pak, ujar Hamzah sambil menangis dan menggerakkan badan bapak sambil menangis.
Hati Hamzah pun seakan-akan hancur berkeping-keping setelah melihat dan menyaksikan kejadian sakaratul maut Bapak. Tetapi di sisi lain, Hamzah cukup senang karena Bapak sudah sempat mengucapkan kalimat tauhid dan saat sakaratul maut. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar orang-orang yang ada di sekitarnya. Hamzah pun masih menangis terseduh-seduh seakan masih belum percaya apa yang terjadi dengan bapaknya. Kamu yang sabar ya Hamzah, kamu harus kuat. Bapak kamu sudah senang karena kamu sudah menjuarai Olimpiade Matematika. Bapak kamu sudah tenang di alam sana, ujar Pak Budi selaku Pak RT. Setelah itu jenazah Bapak Hamzah dibawa ke rumahnya untuk dimandikan dan dikafankan. Pemandian jenazah bapaknya Hamzah dimandikan oleh Hamzah dan tetangga-tetangganya. Setelah dimandikan lalu dikafankan dan disolatkan di masjid. Setelah disolatkan, jenazah bapak dikuburkan di TPU terdekat. Ketika ibu dan Hamzah pulang dari TPU dan sampai di rumah, mereka kaget karena melihat banyaknya uang duka yang sudah terkumpul. Wah, alhamdulillah uang duka untuk kita sudah terkumpul sangat banyak, Bu, ujar Hamzah. Alhamdulillah uang duka ini untuk kita kumpul untuk membeli keperluan kita. Di sini 1/4-nya uang duka ini untuk tabungan kamu nanti agar kamu bisa kuliah di luar negeri, ujar ibu. Tidak usah repot-repot, Bu. Hamzah bisa menabung sendiri, ujar Hamzah. Jangan nak, terimalah uang ini. Insya Allah ini akan membantu sedikit untuk mewujudkan cita-citamu yang ingin kuliah di luar negeri, ujar ibu. Kalau begitu uang ini Hamzah tabung ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, uangnya. Hamzah janji akan mewujudkan cita-cita Hamzah, ujar Hamzah. Setelah itu Hamzah pun mandi untuk membersihkan badannya dan langsung tidur di kamarnya. Keesokan harinya di hari Minggu, Hamzah pun memutuskan apakah dia harus melanjutkan pendidikan di jenjang SMA-nya atau tidak. Bu, sepertinya Hamzah tidak akan melanjutkan sekolah, Bu. Soalnya Hamzah ingin bantu ibu dulu. Kan kasihan kalau ibu nggak ada yang bantuin nanti di sawah, ujar Hamzah. Jangan begitu nak, ibu tidak setuju kalau kamu tidak melanjutkan sekolah kamu. Kan cita-cita kamu agar bisa kuliah di luar negeri, jadi kamu harus melanjutkan sekolah kamu dulu. Kalau untuk di sawah ibu sendiri kuat kok. Nah, tapi ibu tidak sering biasanya, ibu kan istirahat kalau ibu capek, ujar ibu. Memangnya yakin kalau ibu kuat untuk menanam padi, bajak sawah dengan kerbau kita? Kan ibu perlu ada aku bantuin juga, ujar Hamzah. Gak apa-apa kona, ibu kuat sendiri, ujar ibu. Setelah percakapan tersebut, akhirnya Hamzah pun memutuskan untuk melanjutkan sekolah SMA-nya kembali yang bertujuan untuk berkuliah di luar negeri. Keesokan harinya di hari Senin, Hamzah pun pergi ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, ia seperti biasa berpamitan kepada ibunya dengan mencium tangan. Setelah Hamzah berpamitan, Hamzah pun pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Setelah ia sampai di sekolah, ia memarkirkan sepedanya di tempat parkir dan naik ke atas menuju ke kelas. Sampainya ia di kelas, banyak teman-temannya yang mengapresiasi Hamzah karena telah menjuarai Olimpiade Matematika tingkat kecamatan. Selamat ya Hamzah, kamu juara Olimpiade Matematika. Lain kali kalau ada pelajaran matematika, aku mau dong diajarin sama kamu, ujar Azizah, murid paling cantik. Selamat ya Hamzah telah menjuarai Olimpiade. Aku juga mau dong diajarin sama Hamzah, emangnya Azizah doang yang diajarin, aku juga mau, ujar Nabila. Iya teman-teman, terima kasih ya, aku akan mengajarkan kalian pelajaran matematika kalau kalian kesulitan, ujar Hamzah. Terima kasih Hamzah, aku tidak akan merepotkan kamu kok, jawab teman-temannya. Iya tidak apa-apa teman-teman, ujar Hamzah. Setelah perbincangan tersebut, Hamzah dan teman-temannya belajar di sekolah sampai pulang. Sebelum pulang ke rumah, Pak Udin memberitakan informasi untuk para siswa agar mengundang orang tuanya dalam acara penghitungan rapot 1 sampai semester 1 sampai semester 6 di minggu depan. Baik anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak ingin menyampaikan informasi yaitu penghitungan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6. Perhitungan rapot ini berfungsi untuk melihat apakah kalian termasuk siswa yang terdaftar SNMPTN atau tidak. Kalau nilai siswa tersebut meningkat dari semester 1 sampai semester 6, maka siswa tersebut akan terdaftar SNMPTN. Bila tidak, maka tidak terdaftar SNMPTN. Tolong sampaikan kepada orang tua kalian dan Bapak mengundang orang tua kalian
untuk menghadiri acara perhitungan nilai semester 1 sampai semester 6. Setelah sampai rumah, Hamzah pun menceritakan apa yang diinformasikan oleh Pak Udin. Bu, minggu depan Pak Udin mengundang Ibu dalam acara perhitungan nilai semester 1 sampai semester 6. Acara itu untuk menentukan siapa yang masuk SNMPTN atau tidak, ujar Hamzah. SNMPTN itu apa, Nak? Tanya ibu. SNMPTN itu adalah jalur di mana siswa mendapatkan nilai yang meningkat dari semester 1 sampai semester 6. Jadi kalau mau masuk lewat itu atau lewat jalur tersebut, siswa itu akan otomatis masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa lewat tes, Bu. Nah, sekolah lagi mengadakan perhitungan rapot nilai semester 1 sampai semester 6. Tujuannya untuk menentukan siapa yang masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN, Bu, ujar Hamzah. Oh begitu, Nak. Sekarang Ibu mengerti apa itu tentang SNMPTN. Baik deh, Nak. Nanti minggu depan Ibu akan datang ke sekolah bersama kamu dalam acara perhitungan rapot semester 1 sampai semester 6, ujar Ibu. Kalau gitu terima kasih ya Bu udah mau temenin Hamzah datang ke sekolah, ujar Hamzah. Iya, Nak, sama-sama. Pada hari Minggu depan telah tiba, Ibu dan Hamzah pergi ke sekolah menggunakan bis angkutan umum. Setelah sampai di sekolah, Hamzah dan Ibu segera naik ke atas untuk menuju ke kelas Hamzah. Setelah sampai di kelas Hamzah, ibunya menunggu di selasar untuk menunggu giliran. Setelah sekian lama menunggu, Hamzah dan ibunya akhirnya dipanggil untuk masuk ke kelas oleh Pak Udin. Selamat siang, Bu dan Hamzah. Kali ini saya akan membeberkan nilai rapot milik Hamzah dari semester 1 sampai semester 6. Di sini data telah mengatakan bahwa grafis dari nilai Hamzah meningkat secara terus-menerus dari semester 1 sampai semester 6. Dengan ini Hamzah dinyatakan sah sebagai siswa yang lolos masuk SNMPTN secara resmi, ujar Pak Udin. Wah, alhamdulillah Bu, Hamzah masuk PTN lewat SNMPTN, ujar Hamzah sambil menangis terharu. Ya, Nak. Alhamdulillah, Ibu sangat bangga kepada kamu. Semoga kamu bisa menggapai cita-citamu, ujar Ibu. Oh iya, Pak. Kalau untuk SNMPTN, apakah perlu tes SBMPTN juga, ujar Ibu. Tidak perlu, Bu. Hamzah ini sudah resmi masuk PTN tanpa tes karena grafik nilai Hamzah dari semester 1 sampai semester 6 meningkat, ujar Pak Udin. Oh begitu, Pak. Kalau gitu terima kasih ya Pak telah membeberkan nilai Hamzah dari semester 1 sampai semester 6 dan hasilnya meningkat dan masuk SNMPTN, ujar Ibu. Ya Bu, sekali lagi selamat ya Hamzah telah masuk PTN dengan jalur SNMPTN, ujar Pak Udin. Nah, di sini kamu bisa memilih universitas dengan fakultas yang kamu inginkan. Untuk Universitas Indonesia sendiri terdapat 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi Islam, Fakultas Hukum, dan Fakultas Administrasi Niaga. Untuk Universitas Gadjah Mada terhadap 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi Bisnis Islam, dan Sastra Arab. Yang terakhir ada Universitas Brawijaya, terdapat 3 fakultas, yaitu Sastra Inggris, Sastra Perancis, dan juga Sastra Korea. Di sini masing-masing siswa berhak untuk memilih satu jurusan. Untuk Hamzah sendiri, Hamzah memilih universitas apa dan jurusan apa? Tanya Pak Udin. Wah, kalau begitu saya milih Universitas Indonesia dengan Fakultas Ekonomi Islam, ujar Hamzah. Baik, kalau kamu memilih universitas dengan jurusan tersebut, kamu masuk kuliahnya 6 bulan lagi di tanggal 11 Mei tahun 2021, ujar Pak Udin. Kalau begitu terima kasih ya Pak atas informasinya, ujar Ibu dan Hamzah. Iya Hamzah, Bu, sama-sama, ujar Pak Udin. Setelah pembagian nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6, Hamzah dan ibunya pulang ke rumahnya. Bu, karena aku tidak perlu mengikuti tes SBMPTN lagi, jadi aku kerja saja ya Bu untuk membantu ekonomi keluarga kita, ujar Hamzah. Iya Nak, tidak apa-apa kalau itu mau kamu, tapi ingat kamu juga harus sering-sering belajar, ujar ibu. Iya Bu, Hamzah janji akan sering-sering belajar, ujar Hamzah. Setelah dapat informasi bahwa Hamzah lolos masuk PTN lewat jalur SNMPTN, Hamzah pun memutuskan untuk kerja sebagai petani untuk membantu ekonomi keluarga selama 6 bulan ke depan sampai ia masuk kuliah. Setelah berjalan 6 bulan, Hamzah pun akhirnya masuk ke kampus yang ia pilih, yaitu Universitas Indonesia dengan Fakultas Ekonomi Islam. Tetapi sedihnya ia harus berpisah dengan ibunya. Bu, waktu sudah berjalan 6 bulan nih, dan ini adalah tanggal di mana Hamzah harus masuk kampus. Ibu, Hamzah tinggal sendiri ya Bu. Nanti kalau kuliahnya selesai, aku akan janji bakal pulang ke kampung lagi, ujar Hamzah.
"Iya nak, ibu tidak apa-apa sendiri. Ibu hanya berdoa untuk kamu ketika kamu masuk kuliah nanti kamu dapat dilancarkan dan dimudahkan. Dan jangan lupa tetap menjaga sholat lima waktu," ujar ibu. "Iya Bu, Hamzah janji akan menjaga sholat lima waktu. Kalau begitu Hamzah berangkat kampus dulu ya Bu," ujar Hamzah. "Iya nak, hati-hati di jalan," ujar ibu. Sebelum berangkat, Hamzah pun berpamitan dan berpelukan kepada ibunya. Setelah berpelukan, Hamzah pun pergi ke Universitas Indonesia menggunakan bis. Hamzah menuntut ilmunya di Universitas Indonesia selama kurang lebih 5 bulan. Tapi karena progres yang dimiliki Hamzah sangat signifikan dan terus meningkat, Bapak Rektor dari Universitas Indonesia memberikan beasiswa kepada Hamzah agar bisa kuliah di luar negeri, tepatnya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Setelah mendapatkan kabar bahwa Hamzah mendapatkan beasiswa ke luar negeri, Hamzah pun sangat senang karena ia berhasil menggapai cita-citanya. Setelah itu Hamzah pun langsung menelpon ibunya. "Assalamualaikum Bu, bagaimana kabar ibu?" ujar Hamzah. "Waalaikumsalam, ibu baik nak. Bagaimana denganmu wahai anak ganteng?" ujar ibu. "Alhamdulillah Bu, Hamzah baik saja." "Oh iya Bu, Hamzah punya kabar gembira nih buat Hamzah dan buat ibu," ujar Hamzah. "Wah, kabar gembira apa tuh nak? Ibu juga ingin dengar," ujar ibu. "Jadi kabar gembiranya adalah Hamzah mendapatkan beasiswa ke luar negeri Bu, tempatnya di Mesir," ujar Hamzah. "Alhamdulillah ya Allah, ibu bangga banget nak sama kamu. Ibu bangga bisa dengar anaknya kuliah di luar negeri. Akhirnya cita-cita kamu tercapai juga ya nak, bisa kuliah di luar negeri," ujar ibu. "Iya Bu, alhamdulillah, doain Hamzah aja ya Bu," ujar Hamzah. "Iya nak, ibu akan selalu doain kamu semoga lancar kuliahnya di luar negeri," ujar ibu. "Amin, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum," ujar Hamzah. "Waalaikumsalam," balas ibu. Setelah Hamzah menelpon ibunya, Hamzah pun pulang ke kos di mana ia menetap selama 6 bulan. Selama 5 bulan kemudian, Hamzah pun akhirnya menuntut ilmu ke luar negeri, lebih tepatnya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pada akhir cerita ini, saya selaku penulis menyimpulkan untuk para pembaca agar selalu semangat dan tidak pernah pantang menyerah dalam melakukan segala sesuatu. Karena dalam sebuah peribahasa, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, dan bersenang-senang kemudian. Telah menggapai sesuatu yang kita inginkan, kita harus melakukan kerja keras. Setelah kita melakukan kerja keras, alhasil insya Allah akan berbuah kesuksesan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari cerita saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.